Tips beli motor second. Jadi buat teman-teman yang pengen beli motor second, aku ada beberapa tips. Karena aku sering banget beli motor second, baik untuk dipakai sendiri maupun kebanyakan sih aku jual lagi. Tipsnya adalah yang pertama, pastikan surat-suratnya lengkap ya. Jadi kalau beli motor second jangan yang hanya STNK saja atau BPKB saja. Kalian harus beli yang suratnya lengkap, ada STNK dan BPKB. Yang kedua, pastikan pajaknya hidup. Kalau bisa panjang. Jadi paling enggak beberapa bulan lah, 6 bulan kemudian baru bayar pajak. Dan plat nomornya kalau bisa panjang ya. Jadi plat nomornya paling enggak minimal masih 1 tahun atau 2 tahun. Karena kalau kalian beli motor second yang 2 bulan lagi ganti plat bayar pajak itu kayak keluar biaya lagi gitu. Ya kecuali kalau harganya masuk ya. Tapi yang jelas itu syarat pertama surat lengkap pajak hidup. Pastikan antara nomor rangka dan nomor mesin yang ada di surat itu sama dengan yang ada di motor. Jadi dicek dulu. Lebih baik repot sedikit walaupun malam hari ya pakai senter dicek COD malam misalnya. Pastikan nomor mesin dan nomor rangka itu akur. Jangan sampai enggak karena itu akan jadi masalah di belakang. Itu yang pertama. Kemudian tips yang kedua adalah tadi udah ya, surat lengkap, pajak hidup. Nah, itu tips pertama surat lengkap, tips kedua pajak hidup. Tips yang ketiga adalah sebisa mungkin bodinya mulus. Jadi cari yang bodinya sebagian besar itu mulus ya. Kalaupun ada lecet-lecet ya itu wajar, tapi jangan sampai yang lecetnya parah. Kenapa? Karena yang pertama dari segi estetiknya nggak akan enak dilihat. Kalian nggak akan seneng lihat beli motor yang lecet-lecet parah itu pasti nggak suka. Jadi pastikan bodinya dulu mulus. Nah terus bodi mulus itu juga salah satu indikasi walaupun tidak selalu ya. Itu salah satu indikasi bahwa mesinnya terawat. Kenapa? Karena orang yang jaga motornya tetap mulus, biasanya mereka juga akan jaga mesinnya tetap terawat. Walaupun tidak selalu. Nah, jadi tolong digarisbawahi tidak selalu tapi seringkali. Kalau bodinya terawat, mulus, mesin juga biasanya bagus. Nah, sebagai contoh ini aku beli ini 2014. Ini 2014, aku belinya di 2023. Jadi sudah 2 tahun yang lalu. Dan waktu aku beli berarti umur motor ini sudah di 7 tahun. 14 enggak ding, 6 sama 3, 9 tahun. Jadi udah 9 tahun, tapi waktu itu kilometernya baru berapa ya? Baru 12.000 atau berapa gitu. Untuk ukuran 9 tahun. Kemudian bodinya masih mulus banget. Jadi ini karena aku pakai dan aku taruh di luar. Jadi sebelum di sini ya, ini kan di apa? Di garasi gitu ya, di teras lah. Tapi sebelumnya ini aku taruh di luar, betul-betul nggak ada pelindung. Jadi dia kena hujan, kena panas tiap hari 24 jam di luar. Jadi dia kayak jadi sekarang udah agak kusam ya warnanya. Menurutku sih agak kusam dibanding dulu waktu pertama kali beli. Jadi waktu pertama kali beli itu mulus banget barangnya, bahkan yang checklist untuk QC-nya itu pun masih ada. Yang di baut-bautnya itu kan kalau yang dibuat kan biasanya ada checklist. Nah kayak gini nih, checklist hijau-hijau gini ini masih ada, masih nyambung antara baut sama plastiknya sini. Jadi emang belum pernah dibongkar sama sekali. Mesinnya juga seperti itu, mesinnya masih segel. Dan menurut informasi yang jual ini pemakaian bapak-bapak jarang dipakai. Jadi terawat lah. Jadi ketika kita lihat bodinya mulus, seringkali mesinnya juga terawat. Dan memang tarikannya masih enak, masih bagus. Waktu pertama kali aku servis di bengkel resmi Yamaha, mereka bilang semua partnya masih orisinal dan masih bagus, terawat banget. Nggak pernah telat oli dan lain-lain. Jadi salah satu indikasinya itu ya. Asal pajaknya hidup, surat lengkap, bodi mulus, itu biasanya mesinnya terawat. Karena kalau aku nalarnya gini, kalau misalnya pajaknya mati, orang bayar pajak yang cuma beberapa ratus ribu aja nggak mau, apalagi ngerawat mesin, yang pasti jatuhnya juga hampir sama bahkan lebih banyak. Pasti juga nggak mau, jadi mesinnya pasti nggak terawat. Kalau nalarku seperti itu sih, walaupun tidak selalu, ingat ya itu tips aja. Nah tadi, kemudian yang berikutnya adalah kalaupun ada minus-minus kecil, itu nggak masalah, yang penting bukan dari mesin.
Itu aja. Jadi misalnya double starter itu harus hidup ya. Double starter harus hidup kalau yang ada double starternya. Kalaupun dia nggak lancar, tapi dia tetap harus hidup karena bisa jadi ada yang karena akinya tekor. Misalnya motor-motor tua. Kayak aku selalu beli Shogun, pasti double starternya mati. Cuma dia masih ada peninggalan tak 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 taknya gitu. Jadi kayak wah ini tinggal ganti aki nyala lah ibaratnya. Dan seringkali gitu, ganti aki ya nyala. Beli akinya kan paling di kisaran 100 ribuan, double starter udah nyala. Kalau minus kecil itu nggak masalah, bisa diakali lah ibaratnya. Kalau misalnya ini aku pernah beli apa ya, Xeon GT itu cover knalpotnya ini udah jelek, udah pudar banget warnanya. Ya nggak apa-apa, orang beli cuma 25 ribu atau berapa gitu, murah. Atau bagian-bagian yang menurut kita itu akan mudah banget gantinya. Misalnya kayak cover kayak ini atau kayak gini itu, kalaupun dia jelek nggak masalah karena kita bisa ganti. Kecuali yang udah parah ya, misalnya kayak bodi motornya jelek banget misalnya, atau bodi kasarnya udah terlalu buluk. Itu kan bikin males ya kalau bodi kasar buluk itu, karena kita harus ganti satu set, dan itu mahal. Kalaupun dikasih trim restorer juga nggak tahan lama, paling 2 minggu udah buluk lagi. Setiap kali kita nyuci motor nanti habis dicuci bukannya jadi bagus jadi buluk. Nah itu juga aku malas biasanya, udah nggak mau karena itu terlalu parah. Ya itu, jadi kalau ada minusnya dikit-dikit nggak apa-apa, kita bisa ganti sendiri. Yang penting bukan dari area mesin. Nah kemudian misalnya kayak ban ya, ban kadang-kadang kan kita beli bannya itu udah tipis. Kalau aku sih nggak terlalu masalah ban tipis, karena biasanya aku kalau beli motor second itu begitu selesai aku beli pasti aku akan ganti ban dengan ukuran yang di atas standarnya. Misalnya ini Alexi dari sejak beli aku pasti ganti ukuran yang lebih gede. Ini sebelumnya aku ganti di ukuran 100. Sebelumnya kan 90 ya, kalau Lexi itu 90 bawaannya. Terus aku ganti yang lebih gede yang ukuran 100. Sekarang aku ganti yang 110 per 80, harusnya per 90 sih. Kemarin itu 100 per 90. Yang ini aku ganti 110 per 80. Jadi kalau ban aku masih nggak masalah karena udah pasti aku akan ganti. Apalagi ya, paling itu sih. Jadi lihat surat lengkap, kemudian rangka nomor mesin harus sama, pajak harus hidup, bodi harus mulus, sama mesinnya nggak ada yang aneh-aneh. Jadi kan aku nggak terlalu jago soal mesin ya. Kalau disuruh bongkar mesin aku pasti nggak bisa. Kecuali kalau dulu motor yang masih pakai karburasi itu aku masih bisa lah bersihin karburasi gitu. Tapi sekarang injeksi ini aku betul-betul buta soal itu. Aku bahkan nggak tahu istilah-istilahnya yang permesinan tuh nggak tahu. Cuma setiap kali aku beli motor second, ya kita bisa coba naikin. Kemudian kita dengarkan suara mesinnya, ada yang aneh nggak? Kalau ada suara kasarnya atau suara yang menurut kita aneh, lebih baik nggak usah. Atau mungkin kita bisa tanya dulu, kalau kita buat teman bengkel, kita tanya ini problemnya apa, kira-kira apa, habisnya berapa. Kalau misalnya cuma ganti roller atau ganti apa itu murah ya. Tapi kalau yang lain lebih baik enggak. Kalau aku lebih baik daripada resiko begitu dibongkar ternyata rusaknya ini banyak yang harus diganti, lebih baik enggak karena kita pasti akan kecewa. Mendingan ketika ada suara yang aneh, enggak usah aja, enggak usah dilanjutin, cari yang lain daripada kecewa. Itu kemudian naikannya harus enak. Jadi ada ya beberapa motor yang waktu kita naikin itu enggak enak gitu loh. Jadi waktu dinaikin dipakai buat jalan, itu kayak kadang-kadang waktu kita coba lost stang ya. Jadi kita jalan dengan melepas stang dua-duanya, itu dia lebih cenderung lari ke kiri atau lari ke kanan. Nah seringkali itu udah bekas nabrak. Kalau aku mending enggak. Karena bisa jadi itu udah nggak center lagi. Bisa juga karena bannya mungkin udah nggak rata, tapi seringkali itu kalau bukan karena bannya ya seringkali itu karena bekas nabrak. Tidak selalu, tapi seringkali seperti itu. Atau bekas jatuh gitu ya. Nah kalau aku sih mending enggak. Terus ada yang stangnya itu, nah tapi ini selera ya. Kalau aku
stang yang terlalu gampang belok gitu, jadi kayak terlalu enteng, jadi dia nggak stabil. Itu aku juga nggak terlalu suka karena dia jadi nggak enak aja gitu naikannya. Jadi ada karakter stang yang memang dia agak berat gitu ya, katanya itu bisa di style. Tapi ada yang nggak berat tapi dia stabil gitu. Jadi gimana ya jelasinnya, susah. Kalau intinya yang terlalu enteng tuh nggak terlalu suka. Tapi itu selera. Tapi yang penting ketika kalian lost stang, dia nggak cenderung lari ke kiri atau ke kanan. Nah, intinya kalian harus pakai jalan. Jadi jangan cuma lihat, dengar suara mesinnya, tapi pakai jalan. Mungkin bodinya mulus, pajak lengkap, surat hidup, pajak hidup, surat lengkap, suara mesinnya juga oke. Terus kalian langsung bayar, jangan. Pakai jalan dulu, coba dulu. Jadi kadang ada orang yang nggak percaya ya waktu kita coba jalan, ya kalian datang berdua, teman kalian tinggal di situ, sama motor kalian tinggal di situ. Terus kalian coba jalan gitu. Jadi yang jual pun percaya. Terus shock breakernya itu salah satu yang mempengaruhi kenyamanan ya. Jadi kalau aku ketemu motor yang shocknya keras banget padahal nggak ada indikasi bocor atau apapun, nah seringkali aku juga males tuh. Aku biasanya nggak jadi ambil karena berarti kan kita harus servis shock breaker atau ganti shock breaker, dan itu lumayan, harganya lumayan mahal ya kalau shock ya. Jadi aku better enggak. Itu sih. Yang jelas dipakainya nyaman. Nah, kalau udah itu terpenuhi, surat lengkap, pajak hidup, bodi mulus, mesin halus, ya ada minus-minus sedikit nggak apa-apa, nanti bisa diperbaiki. Yang dikit-dikit karena keluar duitnya paling juga dikit. Kalau jok dan sebagainya itu kan minus sedikit ya. Jok itu pasti juga seringkali aku ganti. Uh, jadi nggak masalah kalau joknya agak jelek-jelek, nggak ada masalah, itu murah kok, nggak nyampe ya 100.000 lah, 100.000, ada yang nggak nyampe 100.000 tergantung bahan. Yang kayak gitu oke. Berarti kalau kita udah dapet syarat-syarat itu terpenuhi dan harganya masuk ya, harganya masuk, ya udah oke aja, langsung gas. Itu sih tips memilih motor second.